job sheet diskusi kelompok, di mana ini merupakan job sheet yang digunakan untuk perencanaan pembelajaran interaktif tentang dasar-dasar perbankan. Khususnya kita akan menggunakan metode diskusi kelompok. Tentu metode ini bisa digunakan untuk referensi Bapak Ibu guru dalam memberikan penugasan diskusi kelompok kepada siswanya tentang materi perbankan dasar, atau siswa yang membutuhkan referensi ini untuk petunjuk penjelasan atau petunjuk pengerjaan instruksi tentang diskusi kelompok. Topik ini menjadi topik yang penting karena perbankan itu adalah kehidupan dalam kegiatan sehari-hari kita, mulai dari membuka rekening, transfer uang, hingga memahami bagaimana teknologi mempermudah transaksi. Dengan kegiatan diskusi kelompok ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga melatih kerjasama, komunikasi, dan juga berpikir kritis. Apa saja yang akan dipelajari? Tujuan pembelajarannya itu ada: pertama, memahami jenis-jenis bank dan fungsinya; kedua, mengenal dokumen yang dibutuhkan dalam transaksi perbankan sederhana; ketiga, menjelaskan sistem pembayaran jasa di bank; keempat, memahami peran teknologi dalam transaksi perbankan; dan yang kelima, menganalisis pentingnya literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah 5 tujuannya. Nah, nanti kaitannya dengan mekanisme pelaksanaan, kita akan membuat petunjuk pelaksanaan secara rinci yang akan diberikan kepada para siswa yang ada di kelas. Kita bentuk kelompok kecil berisi 4-6 siswa, karena ini kelompok yang dibutuhkan adalah 6 kelompok. Kemudian setelah dibentuk kelompok kecilnya bisa dibuka atau dibuat secara acak ataupun sesuai dengan keinginan siswa. Kemudian setelah kelompok itu dibentuk, setiap kelompok nanti memilih atau dipilihkan oleh guru terkait dengan subtema diskusi. Kemudian hasil diskusi nanti dipresentasikan di depan kelas, dan anak-anak atau siswa boleh menggunakan sumber terpercaya seperti buku pelajaran, kemudian artikel online atau wawancara kepada keluarga atau saudara yang memang memiliki tugas sebagai pegawai bank misalnya, untuk memperkuat materinya. Untuk subtema diskusinya, dari tujuan pembelajaran tadi kita breakdown menjadi subtema diskusi. Untuk subtema diskusi pertama, atau ini untuk kelompok pertama, nanti kaitannya dengan jenis-jenis bank dan fungsinya. Jenis-jenis bank dan fungsinya nanti kelompok tersebut menjelaskan apa itu bank sentral, contohnya bank umum, serta bank perkreditan rakyat. Ini tidak hanya dijelaskan tapi juga contoh-contohnya. Kemudian dijelaskan juga fungsi utama bank untuk penghimpunan dana, pengumpulan dana, penyaluran kredit itu seperti apa, dan jasa keuangan lainnya. Nah, untuk contoh layanannya seperti tabungan, pinjaman, dan investasi. Ini dijelaskan pengertiannya serta nanti diberikan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, untuk kelompok kedua nanti ada dokumen yang dibutuhkan untuk transaksi perbankan. Misalnya ketika pembukaan rekening nanti membutuhkan seperti KTP, NPWP, formulir, dan lain-lain. Kemudian untuk dokumen transaksi kredit ada jaminan, slip gaji, dan lain-lain. Serta untuk nanti contoh slip setoran itu seperti apa, buku tabungan seperti apa, sampai dengan ATM itu apa. Itu untuk dokumen yang dibutuhkan untuk berkaitan dengan administrasi yang ada di bank. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga nanti akan menjelaskan tentang jenis transaksi perbankan sederhana. Ada apa itu, dijelaskan setoran tunai dan tarik tunai, kemudian transfer dana antar bank atau rekening lain, sampai dengan pembayaran tagihan melalui teller atau internet banking. Kelompok yang keempat nanti masuk kepada sistem pembayaran jasa di bank, nanti menjelaskan juga bagaimana pembayaran manual dan juga digital. Manual itu melalui teller dan digital itu melalui mobile banking atau internet banking. Kemudian ada juga pembayaran dengan kartu debit. Dijelaskan juga kartu debit itu apa, kredit itu apa, QRIS itu apa, dan termasuk kekurangan dan keunggulannya masing-masing metode. Kemudian kelompok 5 nanti kaitannya dengan peran teknologi dalam perbankan. ATM, mobile banking, dompet digital, OTP, one time password, PIN, dan juga biometrik. Itu dijelaskan apa itu pengertian, dan jika memungkinkan memberikan contoh, berikan contohnya. Termasuk tantangan dan peluang digitalisasi perbankan itu apa. Dan kelompok terakhir atau kelompok ke-6 nanti membahas tentang pentingnya literasi keuangan. Bagaimana pengelolaan keuangan pribadi seperti menabung, investasi, menghindari hutang konsumtif, dan lain-lain. Sampai dengan nanti menjelaskan juga apa akibatnya atau resikonya kalau literasi keuangan itu kurang. Serta nanti ada peran bank yang dapat membantu pengelolaan keuangan masyarakat. Kelompok akan mendapatkan panduan lengkap dengan materi yang relevan untuk membantu diskusi mereka. Untuk rencananya, ini rencana waktu pelaksanaan karena kita ada 2 hari. Hari pertama adalah 45 menit dan hari kedua adalah 90 menit, maka hari pertama kita gunakan untuk diskusi kelompok, di mana kegiatannya adalah pembagian kelompok dan penjelasan tugas. Bapak Ibu guru yang mengampu bisa menjelaskan tugas kegiatan, subtemanya, aturan diskusi, dan format presentasi, menekankan pentingnya kerjasama. Kemudian pembagian kelompok dan subtema dibagi menjadi 6 kelompok.
terus nanti setiap kelompok menerima subtema sampai nanti guru itu memastikan juga bahwa setiap kelompok memahami perannya. Kemudian sisa waktunya digunakan untuk diskusi awal kelompok, mulai berdiskusi, membagi tugas, dan menentukan garis besar isi presentasi. Hari kedua nanti berkaitan dengan presentasi dan tanya jawab. Pembukaannya 5 menit, nanti presentasi kelompok karena 6 kelompok, maka 6 kelompok kali 12 menit sama dengan 72 menit. Dan nanti setiap kelompok punya durasi untuk presentasi 5 menit dan juga tanya jawab 2 menit. Serta terakhir adalah refleksi dan penutup, yang mana guru memberikan umpan balik serta guru menyimpulkan poin penting dari setiap subtema. Nah, kemudian untuk pembagian kelompoknya, misalnya di dalam satu kelas itu ada 36 siswa, maka jumlah kelompoknya ada 6 dan masing-masing kelompok itu berisi 6 siswa. Untuk jumlah kelompoknya nanti menyesuaikan dari kondisi yang ada. Kemudian untuk subtemanya dijelaskan kelompok 1 nanti ini, kelompok 2, dan sampai dengan kelompok 6. Kemudian peran dalam kelompok biar lebih mudah, nanti ada ketua, 1 siswa, ada penulis, 1 siswa, pencari informasi, 2 siswa, presenter, 2 siswa. Nanti yang ketua mengakomodir, penulis itu mencatat poin penting hasil diskusi, pencari informasi itu mengumpulkan data, dan presenter itu menyampaikan hasil diskusi di depan kelas termasuk dan membuat bahan presentasi jika memungkinkan. Seperti itu. Atau dibantu dengan siswa lainnya. Untuk kriteria penilaian nanti diskusi isinya adalah 40%, kerjasama kelompok 30%, kualitas presentasi 20%, dan kemampuan menjawab pertanyaan 10%. Itu tugas yang harus dikumpulkan saat diskusi, itu adalah diskusi yang ditulis di kertas atau diketik, kemudian berisi juga poin utama dan contoh dari subtema. Jadi nanti ketika siswa berdiskusi di kelompoknya masing-masing, ada hasil diskusinya, dan hasil diskusinya itu berisi poin utama. Kemudian ketika presentasi nanti ada bahan presentasinya. Bahan presentasi itu formatnya bebas, bisa PowerPoint, video, atau poster, tergantung dari kelompok itu sendiri. Itu kemudian dengan kegiatan ini diharapkan siswa tidak hanya memahami dunia perbankan, tetapi juga melatih keterampilan kerjasama dan komunikasi. Jika ingin mencoba atau mengadopsi rencana pembelajaran ini, silakan bisa download job sheet ini pada deskripsi yang ada di video. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sekian.